Yang terhormat Ibu Kepala PTSD Teko nomor 100 Kepulauan Selayar, yang terhormat calon guru penggerak PTSD Teko, rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak kita, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman melalui budaya positif PT SDI Teko nomor 100. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran yang benar kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu diserahkan dengan hormat. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada pengacara. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu presentasi materi kegiatan yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Umi Kalsum. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi ini. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan di calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Kira-kira ketika Ibu mendengarkan kata budaya positif, teman-teman atau rekan-rekan guru mendengarkan kata budaya positif, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Ibu tentang budaya positif itu? Apa kira-kira Ibu, Bapak dan Ibu guru hebat, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Ibu mengenai budaya positif? Pembentukan moral. Iya, pembentukan moral. Apalagi Bu? Pak? Jadi, budaya positif itu seperti ini Ibu-Ibu ya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Melalui budaya positif ini, kita mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi melalui budaya positif ini, murid bisa terlahir dengan kemandiriannya dan bertanggung jawab ketika melakukan sesuatu. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Nah, jadi budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Inilah yang kami dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini sudah kita terapkan.
paradigma belajar kita yang sebelumnya belum mengikuti profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan dengan mengikuti profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Di disiplin positif ini, atau biasa disingkat dengan dispos, kita jangan lagi menerapkan yang namanya penghargaan dan hukuman. Jadi, di disiplin positif, guru tidak lagi bisa memberikan hukuman atau penghargaan kepada anak-anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Biasanya kan kita kalau ada anak murid atau siswa kita yang berlaku baik, biasanya kita berikan penghargaan ya. Ya Ibu, Pak. Nah, penghargaan ini juga ada efek negatifnya. Makanya tidak lagi bisa diterapkan di sekolah, apalagi hukuman. Hukuman lebih banyak lagi negatifnya. Penghargaan saja ada negatifnya, apalagi hukuman. Jadi penghargaan itu negatifnya Pak, Bu. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri dan dengki kepada temannya yang mendapatkan penghargaan. Iri. Ya, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga terbagi-bagi. Akan kita dapatkan lagi selanjutnya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ada 7 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama di sini. Segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bagaimana kita menerapkannya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar kata berdiferensiasi, Ibu-Ibu? Iya. Jadi berdiferensiasi itu pembelajarannya diserahkan kepada murid, sehingga sesuai dengan kebutuhan murid. Para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi misalnya kita membuat soal seperti yang kita terapkan sekarang, masih sama semua soalnya dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya ya. Tapi melalui pembelajaran berdiferensiasi, soalnya bisa kita sesuaikan dengan tingkatan pemahaman dari murid kita. Karena misalnya siswa kelas 4, tidak semua siswa di kelas 4 itu sama semua pengetahuannya tentang apa yang dipelajari. Inilah biasa kita melakukan diagnostik awal, di diagnoserolog, kebutuhan murid. Ini siswa yang ini sampai di situ kemampuannya. Jadi bertahap ibu-ibu mana mereka rasai biar satu kelas biasanya tidak sama kemampuannya. Itulah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini biasanya pembiasaan atau hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah kita lakukan, sudah ada yang kita lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebelum kita lanjut, tidak, Ibu mau kita setidaknya itu tegang-tegang, mereka boleh tegang. Jadi, berdiri kita semua ibu-ibu. Berdiri kita semua nih. Cari di pasangan. Bukan cari di pasangan. Berpasangan dan berhadapan. Ganda berdiri, cukup ya. Berpasangan dan berhadapan. Jadi, hari ini saya mau minta kita akan tersenyum selama 30 detik. Jadi saling berhadapan dan tersenyumlah Anda dengan teman yang ada di depan Anda.
pertama-tama mungkin akan canggung, tapi seiring dengan berjalannya waktu pasti mengalir, minyak tersenyum dengan lepas. Coba kita peragakan. Ya kalau pecukur orang. Coba, ya ibu-ibu mulai tersenyum dengan lepas. Satu, Tertawa. dua, tiga. Jangan tutup mulutnya, Bu. Ya, perlahan-lahan pasti akan mengalir, senyumannya akan terbuka dengan lebar dan ketegangan akan keluar dari diri kita. Satu, dua, senyum ki Bu Windy, pakai kayak bagian saya baru senyum dah. Buka kepala. Hah? Balon dan senyum di buka kepala ya. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaannya Ibu? Bahagia karena sudah mendapatkan senyum terbaiknya ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Misalnya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita kira-kira kita memerlukan apa, Ibu-ibu? Ya, makanan, pakaian. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup. Di kebutuhan bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Uang, Bu. Uang juga perlu ya. Iya. Ini yang utama. Itu yang paling utama. Jangan lupakan. Ya, kita memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Maka kalau kita tidak makan satu hari saja, ya pasti. Begitu juga dengan pakaian dan tempat tinggal, keamanan. Keamanan kira-kira itu yang mana masuk di keamanan? Jadi nggak juara. Senang di kelas. Ya, senang di dalam kelas belajar dengan ceria, merasa aman di dalam kelasnya, tidak tertekan. Ya, ibu-ibu memerlukan juga kesehatan. Jadi di dalam kelas harus bersih supaya kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini misalnya diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi di dalam kasih sayang dan rasa diterima, misalnya anak-anak tidak selalu dibully ya, misalnya temannya membulinya, nah itu tentu dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang di dalam kelasnya. Jadi kita harus selalu mempedulikan dan berbagi dan bekerja sama dengan sesama kita. Kemudian penguasaan. Yang masuk di penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi apapun yang diinginkan atau diucapkan oleh siswa kita harus selalu didengarkan. Mana mau menunggu kerja bagi paus, terpilang diri baik. Kita harus mendengarkannya sebentar baru kita cari solusinya secara bersama-sama. Karena biasa anak-anak itu kalau berkata tidak selalu yang baik ya, ini biasa kita dapatkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Mereka merasa berkuasa dengan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mengucapkan kata-kata itu. Kemudian kebebasan. Di dalam kebebasan mereka merasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Mereka merasa bebas untuk memilih pilihan apa yang mereka pilih. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu mencakup bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ketika mereka bermain, tentu mereka akan merasa senang, berekspresi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu biasa juga kita mendapatkan yang namanya hukuman ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini bisa saja kita dapatkan di dalam kelas, di mana hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kita langsung saja menghukum anak-anak, refleks, tidak direncanakan. Misalnya kalau ada anak yang berbuat kesalahan, tiba-tiba
kita pasti biasanya sih kita menghukum. Tapi ada juga yang tidak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, berupa hukuman psikis, fisik dan psikis. Fisik itu biasanya kalau kita memukul anak-anak. Dan ada juga yang biasa psikis itu disimpan anak-anak di dalam hatinya. Kalau misalnya kita melakukan hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Ini disepakati bersama dengan anak-anak. Konsekuensi ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika mereka diberikan konsekuensi, mereka juga tetap merasa tidak nyaman. Karena mereka juga akan merasa seperti dihukum, walaupun konsekuensi itu sudah diterapkan di peraturan. Sikap guru di dalam konsekuensi yaitu selalu memonitor murid, memantau murid. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Inilah yang kami dapatkan ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Restitusi, menyelesaikannya dengan restitusi. Prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi, kita bersama dengan murid berembuk untuk menyelesaikan suatu masalah yang mereka lakukan agar kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang telah mereka lakukan. Inilah yang harus kita terapkan di dalam ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, selesaikan dengan restitusi. Berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jangan menggunakan hukuman dan konsekuensi. Kita usahakan menggunakan restitusi. Ya, selanjutnya posisi kontrol guru. Jadi di posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kira-kira selama ini teman-teman guru ketika mendapatkan ada siswa kita yang bermasalah, kira-kira berada di posisi manakah kalian? Di posisi manakah Anda berada? Kan ada 5 yang pertama. Tadi ibu kepala sudah mengucapkan penghukum ya. Ya, yang lainnya kira-kira berada di posisi mana? Dilukis ya, gabung-gabung gas. Oh, digabungkan. Gado-gado. Ibu Juni kira-kira berada di posisi mana? Kadang teman. Jujur saja ya ibu-ibu, sebelum saya mendapatkan materi ini di CDP, saya juga sering berada di posisi penghukum. Kalau ada anak-anak yang berbuat kesalahan pasti dihukum, ya, pasti dimarahi. Sering saya berada di posisi penghukum. Tapi ketika saya sudah mendapatkan materi ini, perlahan-lahan mungkin bisa saya rubah. Jadi ibu-ibu, setelah kita mendapatkan ini barang yang sebelumnya kita berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, mungkin kita bisa berubah menjadi ke manajer ya, ibu-ibu. Jadi ini kuliah diterapkan, berubah menjadi ke manajer. Karena ini juga baru kita dapatkan toh, belum diketahui sebelumnya. Nah, ini ada kasus, contoh kasus. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ketika seorang guru menjadi penghukum, nah, nada suaranya pasti akan tinggi. Bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk untuk menghardik. Iya, seperti itu. Ada kira-kira yang bisa mencontohkan di sini, ibu-ibu? Pak, mungkin ada yang bisa mencontohkan ketika mereka berada di posisi menghukum? Tidak. Nah, bagaimana kira-kira ekspresinya Ibu Heda saat menghadapi muridnya yang terlambat? Nanti kasih terlambat deh lah. Ya, atau mungkin Pak Dia bisa menunjukkan. Nah, tapi saya tidak ikut tegur kalau tidak terlambat. Oh iya. Maksudnya sudah di pelajaran sampai itu. Kamu udah terlambat, mesti kena sumpah deh. Berarti itu Pak Dian tidak ada di posisi menghukum ya, penghukum.
Ya, kalau di posisi penghukum biasanya bangka suara pasti besar. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pasti suaranya seperti itu, besar ya? Bagaimana lagi kalau matanya melotot ke anak? Nah, jadi kemudian ketika kita di penghukum, tanyakan lagi kembali kepada diri kita, bagaimana kira-kira perasaan anak-anak kita ketika kita memarahi mereka dengan kata-kata yang seperti itu. Mengapa terlambat? Bagaimana kira-kira perasaannya anak-anak? Sedih. Ya, kembali kepada diri kita. Nanti biar saya ibu kalau dimarahi sedih kan. Apalagi anak-anak tuh, pasti mereka juga sedih. Nah, inilah kemungkinan hasil dari apa yang telah kita lakukan kepada murid kita. Kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi, sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, rasa dendam akan timbul di dalam dirinya ketika kita sering memarahi mereka ibu-ibu. Apalagi kalau sudah anak-anak SMA, SMP dimarahi, pasti dendam ya. Tunggu sebentar saya coba motor ibu. Ya, salah satu teman kita pernah merasakan ketika beliau mengajar di SMP pernah merasakan murid yang dihukum. Ya, yang kedua, posisi kontrol guru itu pembuat merasa bersalah. Di pembuat merasa bersalah ini dadanya memeras, lemah lembut, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, siapa yang bisa mencontohkan kira-kira ini, Bu? Mungkin ada yang bisa mencontohkan pembuat merasa bersalah? Saya jadi murid. Ibu jadi ibu gurunya. Yang contohkan. Ya, jadi seperti ini kata-katanya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kata-katanya ditekan, dilembutkan untuk membuat anak merasa bersalah dengan keterlambatannya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan murid bila ditegur seperti dengan cara ini, membuat merasa bersalah? Bagaimana kira-kira perasaannya ibu, bapak? Bapak dan ibu guru debat? Galau lagi. Ya, ini kira perasaannya. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi atau akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan, jadi emosinya tertanam, tidak dikeluarkan. Kalau penghukum tadi kan emosinya bisa dikeluarkan dengan mencoret-coret, memukul-mukul meja. Tapi ini karena dibuat merasa bersalah, dia menanamnya di dalam jiwanya. Sebentar masih balas dendam, Bu. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, inilah biasanya mereka menyakiti dirinya karena emosinya tidak keluar atau biasa melampiaskannya ke teman-temannya yang lain. Karena mereka merasa bersalah dengan ibu gurunya ya. Nah, yang ketiga, teman. Di posisi kontrol teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bagaimana itu senyum jenaka, ibu-ibu? Senyum tadi. Senyum tadi ya. Senyum jenaka, banjir-banjir dia. Iya. Nah, seperti inilah kata-katanya kira-kira kalau mereka menjadi teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, jadi sambil menegur, dia juga tertawa dengan siswanya. Ya sudah, tidak apa-apa.
Duduk dulu. Nanti ibu guru bisa bantu. Sambil tersenyum-senyum, jadi setiap berkata dengan murid, dia selalu tersenyum. Bagaimana kira-kira perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, hasilnya akan seperti ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Karena gurunya tidak pemarah. Akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Ada dampak positifnya. Hanya saja, sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Jadi, kalau kita berada di posisi teman, anak-anak hanya akan menurut kepada kita. Biasanya kalau disuruh oleh guru yang lain, mereka tidak akan mendengarkan. Karena merasa bahwasanya guruku yang ini akan selalu membantu saya, memperhatikan saya. Jadi ketika mereka disuruh oleh guru yang lain, biasanya tidak mematuhi. Ya, untuk membedakan antara suri guru marahnya ada tujuh. Nanti disuruh oleh Bu Kaltum baru mau. Ya, yang posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Di pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. 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 Dia panjang. Nah, di posisi pemantau, guru mungkin akan berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal keras pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ya, perasaannya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini biasa terjadi ketika kita memberikan PR kepada anak-anak, ya Bapak Ibu, biasanya tidak mengerjakan. Kita suruh, dulu mau kondisi dikerjakan ini tugasmu. Biasa dilakukan ibu-ibu. Anak tidak merasa jerah dengan apa yang kita lakukan, karena dia berpikir bahwa saya selalu diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas ketika sampai di sekolah, walaupun saya tidak mengerjakan di rumah. Hah? Bapak Ibu, pasti anak merasa seperti itu. Itu sisi negatifnya ketika kita menjadi posisi kontrol pemantau. Jadi kebiasaan, tidak usah dikerja nih PR-nya, nanti di sekolah saya disuruh kerja sama bapak dan ibu guru. Seperti itu. Nah, posisi yang kelima yaitu manajer. Nah, ketika kita berada di manajer, nada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pasti anak menjawab, ya Pak, jam 7. Nah, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di posisi manajer, kita bercerita dengan murid, mengapa dia sering terlambat. Menanyakan keyakinan, apakah dengan terlambat ini itu baik untuk mereka.
Jadi kita berkolaborasi dengan murid, menanyakan kepada mereka keyakinan-keyakinan keras yang apa yang telah mereka langgar di saat datang terlambat tersebut. Untuk menyelesaikannya, inilah biasa kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana kira-kira perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Jadi marah-marah ketika kita berada di posisi manajer. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi di posisi manajer kita fokus kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya bersama dengan murid. Jadi di posisi manajer ketika terjadi masalah, kita sebagai guru akan mengembalikan tanggung jawab kita kepada murid dan mencari jalan solusi dari masalah tersebut bersama murid. Jadi bukan semata-mata guru yang mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut, tapi kita bersama dengan murid yang berbuat masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini kira-kira sering terjadi ya Ibu? Bapak guru hebat, ini pasti sering terjadi. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ketika kita berada di posisi penghukum, mungkin anak-anak akan diberikan hukuman. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Pernah diterapkan ini Ibu? Pernah dilakukan? Pernah. Pasti pernah. Anak juara juga. Nah, ketika kita berada di posisi penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, itulah mungkin yang akan kita lakukan ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian, ketika berada di pembuat merasa bersalah, kita akan mengucapkan, kesekian kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Yang ketiga, ketika berada di posisi teman, kita akan mengatakan, ayo dong kamu kerjakan tugasmu. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Ini juga tidak bisa kita contoh, Ibu Bapak guru masa anak-anak main game ketika sekolah. Jadi akan ada banyak dampak negatifnya ya ketika kita mengajak anak untuk mengerjakan tugasnya dan mengajak anak untuk bermain game. Pemantau, ketika kita berada di posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu di pemantau. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, disuruh kerjakan di sekolah dan segera dikumpulkan. Ini bisa dilakukan terus berulang-ulang oleh anak karena kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya di sekolah. Yang kelima, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan itu ketika kita menjadi manajer. Kita tanyakan dengan suara yang lemah lembut kepada anak-anak, apakah kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan? Pasti anak-anak menjawab, iya Bu, iya Pak. Keyakinan keras apa kira-kira yang telah kamu langgar, anak? Kepada murid kita tanyakan itu. Dia pasti tahu karena kita sudah membuat keyakinan keras secara bersama-sama. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kita kembalikan kembali kepada siswa, apa kira-kira yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, ini ibu-ibu ada pertanyaannya. Setelah tadi kita mendengarkan posisi kontrol, nah muncullah pertanyaannya. Kira-kira berada di posisi kontrol manakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berada di posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Satu orang. Membuat merasa bersalah.
Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Coba kita lihat jawabannya apakah benar? Iya benar. Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan dulu untuk ibu kepala. Sudah paham. Sudah tahu. Sudah tahu berada di posisi kontrol mana dia berada. Ya, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Guru. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Gimana Bu Ibu? Hukum. Iya, kita cek. Buktikan jawabannya apakah benar atau salah. Hukum. Ya benar. Tepuk tangan lagi untuk Ibu. Yang ketiga. Posisi kontrol manakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ada di posisi mana kira-kira itu Pak? Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kalau muncul pertanyaannya kira-kira kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kedua jawabannya dengan sendirinya. Berada di posisi mana deh? Iya, yang keempat, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu. Teman. Apakah benar itu teman atau tidak? Kita buktikan. Teman, kita buktikan teman benar. Iya, yang kelima, posisi kontrol apakah aku? Penyidik. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Dari posisi mana Bapak? Pemantau atau penyidik lakukan. Yang menyelidiki. Iya. Pemantau, iya. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang hebat. Sudah mengetahui posisi-posisi mana, posisi kontrol guru yang mana berdasarkan masalah-masalah yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi bosan dulu kan. Kapten berkata ya klunya. Kapten berkata, saya kaptennya, kapten yang berkata. Kapten berkata, lakukan apa yang kapten katakan. Nah, kita mulai ya. Kapten berkata, pegang kepala. Iya, benar semua. Kapten berkata, pegang pundak. Kapten berkata, pegang lutut. Kapten berkata, siap gerak. Kapten berkata, hormat gerak. Tegap gerak. Gugur semua kita, tidak ada kapten berkatanya. Salah juga kita tidak bilang kapten berkata. Tidak ada kapten berkata. Tepuk tangan untuk semua. Tadi punya kapten berkata. Tegap gerak. Tidak mengucapkan kapten berkata. Tegap gerak. Terima kasih Bapak Guru dan Ibu Guru hebat. Ya, kita lanjut ya. Tadi untuk menyedarkan bosan lagi kujanjang Bapak Ibu kujanjang. Kita masuk di keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa saja berbeda. Karena ini hasil rembukannya murid dengan gurunya di masing-masing kelas. Di keyakinan kelas itu, kita harus merubah kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Yang mana itu ibu-ibu? Jadi kalimat yang negatif itu misalnya, mana gurunya kelas 1? Oh ini, ibu guru kelas 1. Sudah ada keyakinan kelasnya Bu? Sudah, ya. Apa kira-kira keyakinan kelas tadi kelas 1? Sebelum bertanya harus tunjuk. Ya. Sebelum bertanya harus tunjuk jari itu sudah masuk di kata-kata yang positif. Tapi biasanya ada keyakinan kelas yang masih menggunakan kata-kata negatif. Kira-kira ada dari Bapak dan Ibu guru yang bisa menyebutkan mana yang termasuk di kata-kata negatif? Kita akan rubah menjadi kata-kata yang positif.
Apa kira-kira Bapak Ibu guru? Keyakinan keras yang masih mengandung kata-kata yang negatif. Bisa. Misalnya menggunakan kata tidak, itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya keyakinan kerasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu menggunakan kata-kata negatif. Kita rubah ke kata positif. Apa kira-kira jadinya ya? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu jadi ketika kita membuat keyakinan keras, kita perlu memperhatikan penggunaan kata-katanya. Jangan lagi menggunakan kata-kata negatif, tapi gunakan kata-kata positif. Bisa lagi disebutkan contohnya yang lain? Kalau tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi kita mungkin menggunakan kata tidak. Apalagi kira-kira keyakinan keras yang ada di dalam kelas Bapak Ibu? Tidak coret-coret dinding. Ya. Tidak coret-coret dinding. Itu masuk di jagalah kebersihan. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Dari Injuan Ripau. Itu yang kita ambil, jagalah kebersihan kelas. Jadi jangan lagi menggunakan tidak boleh mencoret-coret dinding. Apalagi? Ini masih banyak ya Bapak Ibu. Nanti kita akan kembangkan lagi di kelas masing-masing. Bisa saling bertanya, menerangkan pendapat masing-masing sambil membuat keyakinan keras di kelas masing-masing. Sudah ada semua keyakinan kerasnya di kelas masing-masing Bapak Ibu? Ya, sudah ada. Ya, jadi kalau misalnya di keyakinan keras yang dahulu masih menggunakan kata-kata tidak, kita bisa menggantinya. Misalnya, tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek itu masuk di jujur. Jujur. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Disiplin atau datang tepat waktu. Jadi itulah kata-kata yang diambil ketika membuat keyakinan keras. Jadi keyakinan keras itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi semuanya kita kumpulkan siswa kita semua di dalam kelas dan berikan mereka kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Apa kira-kira keyakinan keras yang akan kita buat di kelas kita? Nah, keyakinan keras lewat mengutarakan pendapat ya sudah. Ini ada contoh keyakinan keras. Keyakinan keras ini ada contohnya. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ini salah satu contoh ya. Bisa juga kita menggunakan yang lainnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan ketika kita bercerita dengan murid kita, kesepakatan kita dengan murid. Nah, ketika keyakinan keras telah kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita sudah menyepakati keyakinan keras tersebut, menuntun anak ya, kita harus mengikuti keyakinan keras tersebut ya ibu-ibu, bapak, melaksanakannya karena kita sudah sepakati bersama. Nah, sebagai warga kelas kita harus mengikutinya, melaksanakannya. Ketika ada anak yang melanggar, itulah saatnya kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apakah sama keyakinan keras dengan peraturan keras? Beda. Apa kira-kira bedanya? Siapa kira-kira ibu, bapak, ibu ini barang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa bedanya peraturan keras dengan keyakinan keras? Ya kira-kira tidak formal, peraturan keras formal. Jadi kalau peraturan keras itu bisa saja ya, hanya ibu gurunya yang membuat, tidak melibatkan anak muridnya, tak? Peraturan bisa dibuat oleh ibu guru sendiri atau bapak ibu guru sendiri tanpa melibatkan anak muridnya. Kalau keyakinan kita bicarakan bersama-sama dengan murid, bahwa ini yang kita yakini untuk kelas kita. Jadi yang
kalau peraturan bisa dibuat sendiri oleh Bapak dan Ibu guru. Bersama Om Google. Pertama Om Google mencari apa kira-kira peraturan yang cocok untuk kelas saya. Tapi kalau keyakinan kelas, tidak boleh Bapak dan Ibu guru sendiri yang menentukannya, harus bersama dengan murid dari Bapak dan Ibu guru. Nah, lanjut di segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi ini adalah penyelesaian suatu masalah. Yang pertama, validasi. Menanyakan keyakinan. Mula nanti boleh nih. Tak balik-balik. Panas. Iya, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan dengan stabilkan identitas? Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini bukan hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi juga diterapkan di rumah ketika anak kita di rumah melakukan masalah. Jadi ketika mereka bermasalah, bisa juga kita lakukan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Jadi ini bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi melalui restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan mereka, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Di tahap menstabilkan identitas, kita bisa bertanya kepada atau mengatakan kepada anak murid kita seperti apa yang video yang telah kita saksikan tadi di CGP yang Ibu Adriani. Ketika tadi di video, Ibu sudah menstabilkan identitas, menanyakan kepada anak atau mengatakan kepada anak berbuat salah itu manusiawi. Kita tidak ada, manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dan Ibu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi di tahap menstabilkan identitas, inilah yang biasa kita lakukan kepada anak murid kita. Kita ucapkan kepada murid kita berbuat salah itu manusiawi. Nah, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan, nih Bapak Ibu. Pasti, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ketika kita sudah menstabilkan identitas, mengetahui kenapa anak berbuat masalah, kita akan masuk di validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada anak kenapa mereka melakukan hal tersebut. Alasannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi pasti anak melakukan sesuatu karena ada alasannya. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan tanpa ada sebab. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ucapkan kepada anak. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi, di menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dirangga. Nah, materi ini sudah selesai, tapi sebelum kita menutup acara ini, Ibu mau dulu memberikan satu kasus. Nah, menyelesaikan dengan posisi manajer dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi,
berpasang-pasangan ki Bapak Ibu. Pasang-pasangan mau segini. Satu jadi guru, satu jadi murid. Laki murid. Oh ya, berarti Bapak Ibu jadi gurunya. Murid. Ya. Laki guru ya. Kira-kira Laki Bapak dan Ibu guru mau menentukan kasus sendiri atau kita tentukan satu kasus saja? Satu kasus saja. Ada yang punya usul apa kira-kira kasusnya? Kasusnya Mi Fajri yang selalu dikasih keluar bajunya. Oh iya. Ya, jadi disuruh kasih masuk setiap kasusnya ini akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi yang jadi murid itu sebagai Fajri ya. Nah, jadi satu orang jadi guru, satu orang jadi Fajri. Kasusnya Fajri adalah anak kelas 4. Setiap hari bajunya selalu di luar. Nah inilah yang akan kita selesaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya? Coba tentukan segitiga. Kita kembali ke validas segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kira-kira pertanyaan yang dilontarkan Bapak dan Ibu guru kepada siswa saya? Coba Bapak Ibu kita lakukan sekarang. Siapa jadi murid, siapa jadi guru? Ya sebentar akan disampaikan ya penyelesaiannya. Hah? Mulai Wakili, lagi. ya mulai. Wakili satu saja menyampaikan sekarang. Nyala sama ngasih kipau. Eka, Anda mungkin Pak Bapak. Berhadapan nanti Pak. Satu jadi Fajri, satu jadi guru. Coba nyopin begitu. Kau Fajri ya? Ya. Gak usah pakai gitu. Ya kita tahu Bapak Ibu. Pasti dia punya alasan Pak kenapa bajunya selalu keluar. Apa solusinya kira-kira kalau baju tak jadi apakah anak Fajri ini beli baju yang baru? Padahal ini kira-kira apa yang akan anak Fajri ini? Ya. Kalau Bapak Ibu dan kamu tadi, ya Ibu Sumari dengan Ibu Surik, yang dibacakan ini gimana? Supaya didengar teman-teman yang lain bagaimana cara menyelesaikan satu kasus. Apa kesalahan kalau Ini kita bisa supaya kita bisa ya. Semuanya. Fajri, masalah kona. Fajri, selesai kina. Ada yang mau kutanyakan. Kenapa ini nak setiap hari ibu suruh kasih masuk? Sebentar di dalam kamu kasih keluar lagi nak. Kenapa begitu? Tapi kenapa di sekolah itu ada peraturannya nak Fajri, ada peraturannya. Baju harus di dalam, tidak boleh di luar. Kalau di sekolah ada peraturan Fajri yang dimengerti nak ya. Mulai besok jangan lagi kasih keluar baju tanah ya. Dimengerti nak Fajri. Tidak boleh lagi seperti itu. Berapa hari? Fajri menolak kiri. Berapa hari? Kasih tahu nak. Kasih masuk baju Fajri. Sepatumu lagi itu. Selalu kasih keluar. Kalau lihat kau tidak pernah pakai sepatu anak Fajri. Wah, kamu sampaikan aku mendengar. Betul, Kinadi. Ya, terima kasih Bapak dari tadi teman kita sudah memperagakan bagaimana menyelesaikan satu kasus. Injo apa Pak Guru laki nak tolong tolong itu barang kiri no lari buah ini lah Pak Baji. Tapi syukur ke buku tak nampak dan mesti kalian membawa salah Sudah mulai sampai ke jelas yang dia langgar. tapi bukan kesalahan di sini mau cari tapi kita akan sama-sama
kita cari tuh kenapa bisa seorang Ulul. seorang ulul Cari solusi yang terbaik. sering keluar kelas. Nah, saya tanya Yul, temannya yang lain ada yang keluar kelas ketika belanja atau sama seperti Ulul sikapnya? Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, berarti hanya Ulul yang sendiri melakukan seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa Ulul, maksudnya begini, Ulul itu keluar kelas, mungkin Pak Guru beranggapan bahwasanya Ulul itu bebas. Nah, tapi perlu dikatakan Ulul bahwasanya itu biar Pak Guru dulu waktu jadi siswa banyak disalahnya, banyak juga salahnya, sering keluar lagunya, sering juga keluar kelas. Tapi Pak Guru belajar dari kesalahan. Nah ini yang mau saya kasih tahu Ulul, bahwasanya keluar kelas itu tidak baik, ada aturan yang harus diatur. Jadi kalau mau memang Ulul keluar kelas, anak kakaknya minta izin karena ada aturan. Nanti setelah Ulul tidak diberi izin atau diizinkan, Ulul harus sepakat itu, karena sesungguhnya siswa itu kalau ada di sekolah pasti harus mematuhi aturan yang namanya murid. Kalau mau Ulul tidak mau jadi murid, jangan pakai seragam, bebas. Jadi apa? Jadi apa saja. Tapi kalau Ulul ada di sekolah tentu harus mematuhi. Makanya seragammu ada di situ, sekolah dasar, gurumu ada. Dan guru Ditanyakan kepada Ulul keyakinan keras apa yang dia langgar. Jadi misalnya Ulul kan kita sudah sepakat bahwa Dan ada minta kepada Ulul untuk memberikan solusinya. Dia sendiri yang menciptakan solusinya. Jadi misalnya Ulul kan ada kesepakatan di kelas bahwasanya yang keluar kelas akan mendapat hukuman. Pertanyaan Ulul, kalau seandainya Ulul keluar lagi, bukti kamu pinjam. Nah, Jadi bukan bapak dan ibu guru yang memberikan solusi atas masalah itu, tapi minta kepada anak murid bapak, supaya tidak melakukan itu. dia yang menentukan sendiri solusi dari masalahnya itu. Apa kira-kira yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya itu? Nanti kamu zaman lah supaya lari buah ini supaya kau tidak keluar kelas. Apa lo kuliah kuturuki? Nah kau kuliah itu mencuruki. Iya. Jadi seperti itu. Apa lalu? Iya, tepuk tangan untuk bapak dan bapak yang hebat. Kita yang memberikan solusi, tapi limpahkan kembali kepada anak didik kita bagaimana menyelesaikan masalah dari yang telah mereka perbuat. Jadi kesimpulan pemaparan kita hari ini, apa yang telah kita dapatkan hari ini, yaitu tentang disiplin positif, keyakinan keras, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, Bapak dan Ibu guru, semoga saja apa yang telah saya sampaikan saat ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, supaya kita bisa ke arah yang lebih baik lagi. Dan mungkin ada masukan atau pertanyaan dari tanggapan dari Bapak dan Ibu guru? Ada pengalamanku ini, ada pengalamanku dulu waktu semester 1 juga. Awal-awal kan kita maksudnya melakukan desmotif tentang gaya belajar anak seperti apa, seperti apa. Dan saya setiap biasa kalau main yang paling sering itu bertanya-tanya seperti Arka, Dila, dan yang lain. Cuma ada problem di sini. Sampai 2 orang itu selalu bertanya, protes sih, dia kan kritis, Asar sama Aisyah yang lainnya. Nah bilang, apa dicerita-cerita Pak Guru? Sing iya mau dikutakan. Iya ya. Jadi biasa suruh kayak rekalas. Merasa iri juga yang lain ini tidak pernah ditanya. Suruh kayak rekalas ini buka. Salah ini atau gel? Padahal ini kan baru mau dicari harga seperti yang bagaimana yang inginkan itu hari bela. Setelah aku lakukan itu, didapat itu solusinya waktu itu hari, cuma jujur refleksinya saya yang salah karena kehadiran saya yang belum maksimal. Jadi di situ pertanyaan Bu, ketika kita sering melakukan ini, nah itu kritis,
TK mana kalau tulis kau nih kalau cukup banyak solusi. Berarti kalau mereka merasa lirikan atau tidak pernah diajak untuk bercerita-cerita, sesekali lah lakukan juga kepada mereka. Apa lagu ada nih? Tanya-tanya kawan mereka. Terus yang lain panggil tolong. Oh ya, atau bisa dilakukan jangan di depan mereka, Tah? Supaya tersendiri. Cari ruang Buat tersendiri. tersendiri. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus bareng. Setelah tahun Bisa aplikasikan semua di kelas kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.